Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam sejahtera juga untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Evi Nur selaku narasumber untuk kegiatan kelas virtual nasional pelatihan membuat animasi dengan menggunakan PowerPoint. Kemudian yang terhormat juga Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan hadir di malam hari ini. Semoga Bapak Ibu semua sehat dan juga lancar selalu dalam beraktivitas. Untuk malam hari ini kita akan lanjutkan kelas atau pelatihan membuat animasi dengan menggunakan PowerPoint, lebih tepatnya di hari yang ketiga. Di hari yang pertama sudah membuat atau sudah mengenal dasar-dasar dari PowerPoint, khususnya pembuatan animasinya. Untuk di hari yang kedua kemarin melanjutkan proyeknya dengan mulai mencoba mengatur animation paint atau bahasa Indonesianya panel animasi ya. Panel animasinya bagaimana bisa disusun ulang, apa itu previous, after previous, apa itu masuk, keluar ya, dan tambahan animasi-animasi yang lain ya. Untuk hari ini kita yang akan kita lakukan malam ini adalah melanjutkan materi yang mungkin sudah Bapak Ibu download, bahwasanya kita akan membuat animasi yang lebih kompleks lagi dan juga nantinya akan PowerPoint yang sudah selesai Bapak Ibu buat bisa diubah menjadi sebuah video, karena PowerPoint dimulai PowerPoint 2010 sudah bisa dijadikan sebuah video gitu. 2007 biasanya harus menggunakan aplikasi tambahan. Tapi kalau mulai 2010, 13, 16, 19 dan Office 365 itu sudah bisa save as atau export menjadi sebuah video. Kemudian nanti akan kami informasikan bahwasanya yang pertama untuk administrasi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, sekali lagi insya Allah maksimal besok sore atau besok malam sudah maksimal administrasi sudah Bapak Ibu bisa download gitu ya. Mulai dari undangan, sertifikat, daftar hadir dan juga laporan bank diri dan juga materi-materi yang lain akan kami akan kami jadikan sebuah halaman download terintegrasi di sebuah website kami gitu ya. Sehingga Bapak Ibu nanti tidak perlu kesulitan dalam mencarinya. Kemudian nanti juga akan saya informasikan sebuah lomba ya, lomba khusus untuk peserta ini aja ya. Lomba kontes membuat animasi PowerPoint ya. Sekreatif mungkin mungkin sederhana saja. Nanti lombanya Bapak Ibu bisa susun, mungkin bisa bisa 3 slide boleh, 3 sampai dengan 5 slide nanti akan kita lombakan. Dengan slide yang sedikit itu, sekreatif apa bisa Bapak Ibu mencoba menampilkan, memberikan sebuah animasinya. Gitu. Oke, mungkin itu dulu pengantar dari saya. Selanjutnya mungkin langsung saya berikan kepada Ibu Evi Nur untuk menyampaikan materi dan memberikan tutorial untuk malam hari ini. Untuk Ibu, saya persilakan. Baik Pak Randi, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya di hari ketiga ya. Malam ini hari ketiga dan malam terakhir untuk Zoom membahas tentang membuat animasi dengan PowerPoint. Kemarin kita sudah mencoba untuk membuat animasi-animasi dan juga dicoba untuk ini juga ya, mencoba untuk mengatur di panel animasinya juga. Nah, yang sekarang kita akan lanjutkan seperti yang sudah Bapak Ibu download PowerPoint, contoh PowerPoint-nya yang sudah Bapak Ibu download. Nah, yang slide ketiganya kan belum ya. Yang slide ketiganya untuk yang judul PowerPoint-nya itu belum kita bahas begitu. Tadi ada yang bertanya, ini sepertinya belum dibahas, memang betul belum. Jadi hari ini kita akan lanjutkan dan itu kalau misalkan dilihat cukup lumayan lebih banyak ya animasi yang dimasukkannya dan juga kita sisipkan untuk waktu delaynya juga lebih banyak, lebih bervariasi begitu. Jadi nanti kita akan coba seperti itu. Baik. Nah, untuk materi dalam bentuk PDF-nya ya Bapak Ibu nanti menyusul.
Kalau untuk sekarang kita di sini dulu, di Zoom dulu, dan untuk nanti materi secara PDF-nya menyusul seperti yang tadi, yang hari kedua kemarin, begitu. Oke, silakan Bapak Ibu juga dibuka proyek yang kemarinnya ya, yang sudah kita buat. Sebentar. Ya. Ya, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Yang slide 1, slide 2 sudah. Oke, sekarang kita ke slide yang ketiga. Ini sudah muncul kan ya di layar ya Bapak Ibu ya? Oke. Seperti biasa kita aktifkan dulu animation pen-nya ya Bapak Ibu ya. Kita aktifkan dulu untuk panel animasinya biar terlihat nanti urutan-urutan animasinya apa saja. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu lihat di contoh, ini untuk slide yang ketiga. Slide yang ketiga itu lebih banyak ya, animasinya lebih banyak yang dimasukkan. Kemudian ini juga kalau kita lihat susunannya itu enggak ini ya, maksudnya susunannya itu ada polanya begitu, ada polanya. Nah, ini kita bikin polanya itu karena apa? Karena nanti kita akan masukkan waktu delay. Itu waktu delaynya yang sesuai dengan urutan nanti muncul animasinya. Kalau kemarin di animasi yang kedua kita hanya paling cuma berapa nih ya, hanya berapa animasi begitu, tapi lengkap, ada animasi masuk, animasi penekanan, kemudian animasi keluarnya juga. Nah, untuk yang slide terakhir ini, slide yang ketiga, ini kita cukup masukkan animasi masuk dan juga animasi penekanannya aja, tanpa yang keluarnya. Begitu, tapi lumayan banyak yang kita masukin karena di sini objeknya pun cukup banyak begitu ya, satu huruf nih begitu. Nah, coba kita mulai. Silakan Bapak Ibu enter dulu, buat lagi slide kosongnya ya Bapak Ibu, seperti ini. Oke. Kita hilangkan dulu kotak-kotak yang ininya ya, jadi betul-betul kosong layarnya. Begini. Lalu silahkan diwarnain lagi. Kalau misalkan mau putih aja juga boleh, tapi kalau misalkan mau menarik, biasanya kalau guru TK, SD, SMP itu lebih warnanya lebih ceria begitu ya. Beda mungkin dengan yang guru-guru SMA ataupun bahkan kemarin ada yang dosen gitu, maksudnya itu disesuaikan aja ya Bapak Ibu ya. Begitu. Misal kita warnain lagi di sini, berarti klik kanan di slideshow-nya, lalu pilih format background. Setelah itu kita pilih warnanya. Sip. Seperti ini, Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat animasi yang seperti ini. Ada persegi panjang warna putih 2. Kenapa saya bikin 2 persegi panjang yang di tengah-tengahnya itu? Ini jadi saya inginnya ada animasi yang tengah-tengah itu apa namanya tuh dari kanan sama kiri munculnya. Nanti kita akan bikin animasinya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, begitu. Ini untuk judulnya. Gimana cara bikinnya gitu kan? Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah kita buat persegi panjang terlebih dahulu. Persegi panjang itu berarti didapatnya dari menu insert. Yang di atas, kita klik yang insert-nya. Kemudian kita ke shape. Ya, Bapak Ibu kita ke shape. Lalu pilih yang rectangle atau yang persegi panjang. Nah, kalau sudah kita tinggal buat saja dari ujung ke ujung. Seperti ini. Ukurannya boleh diatur mau segimana ya Bapak Ibu ya. Ya, seperti ini. Lalu kita atur warnanya. Warnanya bebas, mau warna apa saja. Kalau saya pilihnya di sini warna putih, berarti shape fill-nya kita pilih yang warna putih. Shape outline-nya juga no outline. Begitu. Oke. Kalau sudah, kita copy. Jadi ada 2. Ctrl V,
Ctrl C, lalu Ctrl V, lalu letakkan di tengah-tengah seperti ini. Silakan Bapak Ibu dibuat dulu ya. Dibuat dulu persegi panjangnya 2 seperti ini. Kemudian disimpan berdampingan di tengah-tengah, atas bawah. Kalau sudah, boleh tolong kasih tahu di chat sudah membuat persegi panjangnya. Baik, terima kasih Bu Reni. Terus silahkan yang lainnya. Nah, selain itu, selain kita bikin animasi yang ketiga ini ya Bapak Ibu, untuk animasi yang ketiga, nanti kita juga coba akan merekam waktu untuk ini ya, merekam waktu untuk setiap slide-nya. Jadi merekam waktu sesuai dengan narasi yang akan kita masukkan di setiap slide-nya. Sehingga ketika kita buat menjadi video pembelajaran, itu akan lebih menarik gitu. Akan lebih menarik dan lebih waktunya itu lebih pas gitu. Jadi kalau misalkan kita belum selesai menerangkan di slide 1 itu nggak terburu-buru lanjut ke slide 2-nya. Kalau misalkan tanpa rekam layar, tanpa rekam record slideshow, itu nanti dia akan tetap tersimpan sebagai video, tapi untuk waktu di setiap slide-nya itu standar. Begitu. Nanti juga saya akan coba praktekkan gimana cara merekam narasi di setiap slide-nya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Sudah banyak ya? Siap. Nah, sekarang kita buat teksnya. Buat teksnya berarti kita insert lagi ke text box ya Bapak Ibu. Ke text box, kemudian kita klik di sini. Kalau saya sengaja untuk desainnya itu adalah satu huruf Bapak Ibu. Kenapa satu huruf? Karena ingin lebih ini aja, animasinya ingin lebih bagus aja gitu, munculnya satu huruf dan juga nanti per 2 huruf itu ada efeknya begitu. Nah, tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau langsung juga sebenarnya nggak masalah. Ribet misalkan ya terlalu banyak hurufnya. Tapi kalau saya biar lebih estetik gitu ya Bapak Ibu, biar lebih menarik, jadi saya bikinnya satu huruf seperti itu. Jadi ini dibuat dulu, misalkan hurufnya P dulu, kemudian dipilih dulu jenis fontnya mau apa. Nah, sekali lagi nanti kalau misalkan Bapak Ibu mau download font itu bisa, kalau saya seringnya itu di dafont.com, dafont.com. Nah, di situ free Bapak Ibu untuk downloadnya. Tinggal nanti diinstalin aja ke laptop kita. Begitu. Ini kita atur ukurannya seperti ini. Ya, cukup mungkin ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, nanti tinggal diatur-atur lagi. Saya kan tadi ada warna background-nya ya untuk teksnya ini. Jadi kita pilih di formatnya itu untuk warna hurufnya saya pilihnya yang agak abu ini. Terus untuk shape fill shape fill-nya itu yang abu justru. Yang abu, kemudian untuk warnanya putih, warna hurufnya. Nah, seperti ini. Seperti ini Bapak Ibu, kalau misalkan mau dicoba silahkan. Satu huruf dulu kita coba ya, nanti biar samaan dulu. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu mau bikin sendiri, apalagi nanti buat ini ya, kata Pak Randi tadi ada kompetisinya, silahkan sekreatif mungkin. Kita contoh dulu yang sekarang, yang kita samain dulu aja. Nah, nanti kalau misalkan udah bikin satu huruf, tinggal di copy paste aja, lalu kita bikin lagi huruf yang selanjutnya. O. Ya, sambil saya juga bikin, silakan Bapak Ibu juga bikin judulnya masing-masing ya. Jadi kalau kalau membuat animasi seperti ini memang harus
sabar sih ya Bapak Ibu. Kalau bahasa Sunda memang katanya teh leuk-leuk cenah. Kalau yang orang Sunda. Jadi harus benar-benar sabar gitu. Terus kalau misalkan emang animasinya pengen bagus di video pembelajarannya, memang banyak animasi yang harus kita masukin di PowerPoint-nya. Tapi kalau misalkan udah sering bikin animasi PowerPoint, itu nanti ke depannya nggak akan ini lagi, nggak akan apa namanya itu canggung ya istilahnya. Dan karena kita belum tahu animasi yang akan kita pakai misalkan yang mana kan. Nah kalau misalkan udah terbiasa, sebenarnya dengan membuat satu PowerPoint aja nanti tuh akan ketagihan biasanya kayak gitu. Oke, saya sudah selesai nih Bapak Ibu untuk judulnya ya, PowerPoint. Nah, kalau pengen ngeklik semuanya, itu kan bisa kita klik dengan satu persatu kayak gini ya Bapak Ibu, diklik, kemudian pijit tombol CTRL atau kontrol. Nah, terus kemudian diklik lagi satu-satu kan, seperti ini. Nah, selain itu Bapak Ibu sebenarnya bisa drag aja semuanya. Nah, kayak gini sampai muncul yang kotak seperti ini ya, sampai semuanya kepilih. Jadi dia otomatis akan terpilih gitu si tulisannya itu. Biar cepet kan, apalagi kalau misalkan objeknya banyak, langsung aja seperti ini. Begitu Bapak Ibu, silahkan. Bagi yang sudah boleh kasih tahu lagi di chat. Sheffield tadi di mana ya? Sheffield adanya di format, Bu. Ibu klik dulu untuk objek yang akan diwarnainnya. Kemudian di atasnya itu ada format, lalu ada Sheffield. Ya, tinggal dipilih aja warnanya mau apa di situ. Cara buat bikin running text bisa, Pak. Running text bisa. Nanti kita bisa pakai animasinya itu dengan motion pad. Motion pad atau fly in atau fly in, tapi dia berkali-kali nantinya. Gitu. Bisa diakalin kayak gitu. Oh, cara mengkopasnya. Cara mengkopasnya itu adalah tadi kan kalau Bapak Ibu kan sudah tahu ya untuk bikin hurufnya di insert sama text box kan. Nah, kalau misalkan kita sudah buat satu misalkan ini huruf P, kita klik dulu huruf P-nya, lalu tinggal dipijit Ctrl C, lalu Ctrl V. Udah. Jadinya ada kopiannya di sini. Tinggal di apa namanya? Ganti aja hurufnya. Begitu, Bapak Ibu. Ctrl C, Ctrl V. Itu buat mengcopy. Ya, silahkan dibikin dulu satu huruf. Jadi tinggal Ctrl C, lalu Ctrl V. Nanti tinggal diganti per hurufnya. Seperti ini. Nanti Ctrl C lagi, Ctrl V lagi. Lalu posisikan huruf yang selanjutnya, begitu terus sampai selesai. Warna pinknya dari mana? Dari format background, Bu. Jadi di slide kosongnya itu silakan klik kanan lalu ada format background di sini. Format background-nya tinggal diklik aja, nanti muncul di sebelah kanan itu ada color. Lalu dipilih aja di situ. Kalau misalkan, oh ternyata di sini nggak ada warna pinknya, boleh dicari di more colors. Tinggal diklik aja more colors-nya. Ibu tinggal letakin aja di sini, kursornya tinggal digeser-geser aja cari warna pink. Di warna-warna yang ada di sini. Lalu tinggal dicari aja pinknya mau yang mana. Begitu. Kalau yang saya ini pakainya yang hurufnya itu original, Bu. Original, apa nih namanya ya? Original quality. Itu juga saya downloadnya di Davon juga kok. Nanti tinggal dicari aja di Davon.
Ya mungkin karena tadi baru pada bergabung ya, nggak dari awal, jadi memang ada yang tidak menyimak dari awal, nggak apa-apa. Tapi ini baru sampai ini aja kok Bapak Ibu, baru sampai membuat huruf ya, membuat satu huruf. Tadi yang warna putihnya itu gimana caranya? Warna putih saya pakainya itu yang persegi panjang, shape. Jadi sebelum membuat huruf, Bapak Ibu membuat dulu persegi panjang seperti ini untuk disimpan di tengah-tengah. Caranya adalah di-insert, kemudian ada shape, tinggal diklik aja, sama pilih yang rectangle atau yang persegi panjang. Lalu tinggal ditarik aja di slide-nya, dibuat. Lalu tinggal diubah warnanya. Gitu ya Bapak Ibu. Nanti tinggal di-copy, lalu di-paste, dan simpan di tengah-tengah. Ada nanti ada ininya ya, ada rekamannya lagi. Jadi kalau misalkan yang awal-awalnya masih terlambat, masih belum tersimak begitu ya, untuk awal-awalnya nanti bisa disimak lagi di rekamannya. Sekarang kita lanjutkan dulu ya Bapak Ibu ya. Coba sudah selesai membuat ininya Bapak Ibu? Membuat hurufnya? Sudah, oke. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Mungkin sambil menunggu Bapak Ibu yang lain, mungkin itu Bu Evi bisa ditutorialkan download fontnya mungkin. Oh iya betul. Siap. Kalau begitu. Sebentar, saya tadi share screen-nya hanya di PowerPoint-nya aja. Baik, bagi Bapak Ibu kemarin mungkin agak masih kebingungan ya untuk download fontnya seperti apa. Saya tunjukkan ya Bapak Ibu sebentar. Ini agak loading ternyata. Oke, silakan Bapak Ibu buka namanya itu, linknya itu davont.com. DAFONT.com. Sebentar ya, belum terbuka. Nah, oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Udah ya. Nah, silakan Bapak Ibu di sini ketikkan di pencariannya itu adalah davont.com. DAFONT.com. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi banyak banget, di sini tuh banyak banget jenis-jenis hurufnya yang bisa Bapak Ibu download. Kayak misalkan di sini kan ada contohnya ya, contoh tulisannya misalkan ini yang Awake the Beauty. Ini tulisannya itu fontnya seperti ini. Lalu kalau misalkan America Signature kayak gini, Goddess Cake misalkan kayak gitu-gitu, itu banyak banget. Nah, kalau misalkan ada yang tertarik misalkan yang di sini silakan nanti tinggal download. Atau misalkan kalau mau nyari-nyari lagi di sini banyak all the new font. All the new font tinggal diklik aja, nanti akan muncul font-font yang lainnya. Ada banyak banget sampai 249 ini kan, sampai 249 halaman, tinggal diklik aja. Seperti ini, Bapak Ibu, banyak sekali untuk tulisan-tulisan yang bagus-bagusnya ya, yang lucu-lucunya gitu nanti tinggal tinggal dipilih aja, lalu kita download. Contoh, misalkan saya mau download yang Blackway misalkan ya. Yang Blackway nanti kita tinggal download aja di sini. Klik tanda download di sini. Nah, nanti akan otomatis terdownload. Akan otomatis terdownload, bentuknya zip. Jadi nanti harus diekstrak dulu. Kita buka coba ya. Ya, mohon maaf ini banyak sekali. Jadi nanti bentuk zip ini tinggal Bapak Ibu ekstrak aja.
caranya adalah klik kanan tadi hasil downloadannya, kemudian extract here aja ya. Atau extract to Blackway juga boleh. Extract to Blackway nanti ada di foldernya. Extract to Blackway aja ya Bapak Ibu, tinggal diklik. Lalu nanti dia akan mengekstrak, cari foldernya. Yang tadi sudah terekstrak, ini foldernya. Nah, akan ada yang 3 ini ya, 3 filenya, ada Blackway personal use, ada fontnya, ada bentuk PNG-nya untuk contohnya. Nah, yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah tinggal diklik aja yang bentuk open type font filenya ini, yang fontnya. Ini tinggal diklik aja. Kemudian tinggal install Bapak Ibu. Klik install di sini. Sekali lagi ya. Yang dibuka itu adalah yang ekstensinya, bentuknya, tipe fontnya itu adalah yang untuk open type font filenya, bukan yang PNG. Jadi ini tinggal diklik yang atas, kemudian tinggal klik install. Sudah selesai. Ini sudah otomatis terinstall ke laptop kita, ke Windows-nya kita. Gitu. Hanya saja kalau misalkan Bapak Ibu masih membuka PowerPoint, masih membuka Word atau membuka Office yang lain, itu tidak akan langsung masuk. Jadi harus ditutup dulu PowerPoint-nya sama Word-nya. Contoh misalkan tadi saya udah ngeinstall Blackway ya. Sekarang kita coba tutup dulu untuk PowerPoint-nya. Kita close dulu aja. Nah, kita buka lagi sekarang PowerPoint-nya. Nanti di PowerPoint-nya itu akan muncul huruf yang tadi sudah kita install. Ya kan? Coba ya kita cek. Ada nggak hurufnya di sini? Tadi namanya Blackway kan? Nah, sudah ada hurufnya di sini. Blackway. Tinggal ketik aja. Jadi deh Bapak Ibu. Begitu. Silakan nanti dicoba ya Bapak Ibu, banyak sekali tadi font-fontnya ya di sini, dafont.com. Jadi untuk tampilan PowerPoint-nya akan lebih cantik lagi gitu dengan font-font yang banyak ini. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya kalau begitu. Silakan, sudah selesai untuk tadi huruf-hurufnya ya Bapak Ibu. Mana tadi? Coba. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu semuanya. Tadi sini, nah ini kita belum pakai animasi ya Bapak Ibu, tapi tampilannya sudah seperti ini. Jadi nanti kita akan masukin animasi seperti ini ya. Animasi yang kita pakai itu spinner sama fly in, spinner sama pulse kalau nggak salah. Ya, oke, satu-satu. Jadi di bayangan saya itu untuk slide ini yang akan keluar terlebih dahulu itu adalah papan putihnya yang bawah, yang paling belakang. Yang paling belakang itu muncul dulu kotak putihnya dari kanan sama kiri. Kayak gorden gitu ya, ke tengah-tengah. Kemudian nanti muncul per hurufnya PowerPoint, muter seperti itu. Kemudian nanti penekanannya itu adalah pakai pulse seperti ini. Ya, dari ujung ke ujungnya barengan seperti ini. Ujung-ujungnya barengan, kemudian nanti untuk penekanannya itu dua huruf. Oke, kita mulai dari yang persegi panjang warna putihnya dulu. Nah, kita klik dulu dua-duanya Bapak Ibu. Caranya masih ingat kan? Diklik satu dulu untuk persegi panjangnya, kemudian tekan tombol CTRL, lalu klik lagi persegi panjang yang keduanya yang bawah. Nah, kalau misalkan dua-duanya sudah ada tanda bulatan seperti ini, artinya dia sudah terpilih semuanya ya. Dua-duanya sudah terpilih. Oke, lalu ke animations dan add animation. Kita pilih yang fly in. Oh, sudah ada di sini ya, jadi nggak usah pakai more in trends, tapi kita ambil aja yang di sini juga boleh. Fly in. Klik.
Oke. Selanjutnya kita ubah arahnya. Kalau tadi kan dua-duanya atas bawah, kalau kita mau ngecek arah tinggal di animation pen-nya atau panel animasinya kita klik. Arahnya di sini yang persegi panjang yang pertama itu dia arahnya ke atas. Kita ganti arahnya dari kanan ke kiri. Dari kiri ke kanan, from left. Seperti itu. Yang bawahnya kita ganti dari kanan. Kebalikannya. Jadi kalau kita jalankan, animasinya seperti ini. Nah, yang atas dari sebelah kiri munculnya, yang bawah dari sebelah kanan. Silahkan Bapak Ibu coba dulu. Diulang, oke, kita ulang ya. Sekali lagi. Caranya adalah klik dulu persegi panjang yang paling atas. Persegi panjang yang paling atasnya kita klik. Lalu Bapak Ibu tekan tombol CTRL yang di laptopnya. CTRL ditekan, sambil ditekan, sambil pilih yang persegi panjang bawahnya juga. Muncul seperti ini kan, kursornya jadi ada tanda plus sama ada kotaknya juga. Nah, tinggal kita klik lagi. Udah seperti itu, artinya dia dua-duanya sudah terpilih. Kalau sudah, kita ke fitur animasi di atas, menu animasinya yang di atas, kemudian add animation. Seperti biasa ya Bapak Ibu, ketika mau menambahkan animasi, kita langsung masuk aja ke fitur animations, kemudian ada di add animation-nya. Kita klik add animation, lalu kita pilih untuk animasi masuk. Animasi masuk itu yang warna ini kan, yang warna hijau, ya. Yang warna hijau kita pilih yang fly in. Yang ini Bapak Ibu. Fly in. Lalu kita klik. Sudah. Jadi sudah ada animasi masuknya yang warna hijau. Di panel animasi kita sudah ada. Ada dua animasi. Yaitu persegi panjang yang atas dan persegi panjang yang bawah. Ada dua animasi. Tapi kita belum mengganti arahnya, arah masuknya. Kalau kita preview atau kita tinjau ulang dulu, kita klik aja preview-nya di sini. Nah, dia masuknya dari bawah, dua-duanya dari bawah ke atas. Dan barengan kan. Tadi kan kita pengennya untuk si kotaknya itu, persegi panjangnya itu munculnya yang atas muncul dari kiri, yang bawah muncul dari kanan. Sehingga kita bisa ubah arahnya. Cara ngubah arahnya itu adalah Bapak Ibu tinggal klik aja di panel animasinya yang di sebelah kanan untuk yang paling atas dulu. Diklik yang paling atas, animasi paling atas untuk persegi panjang yang di atas ini. Untuk di atas ini kan ada efek option nih Bapak Ibu. Ya kan? Ada efek option di atasnya itu. Nah, untuk efek option-nya ganti arahnya, bukan dari bawah, bukan from bottom, tapi kita ganti menjadi from left, yaitu dari kiri. Sehingga munculnya untuk persegi panjangnya itu akan dari kiri. Begitu. Kemudian sama halnya dengan yang tadi, kita klik lagi animasi yang kedua, yang persegi panjang yang kedua yang bawahnya. Lalu kita pilih efek option-nya itu adalah from right atau dari kanan. Dah. Jadi kalau kita jalankan, kita lihat dulu animasinya akan muncul seperti ini. Baik, silakan Bapak Ibu dicoba dulu. Untuk mulainya kita tetap on click aja ya. Yang pertama kalinya kita on click dulu aja. Sudah ya? Oke, terima kasih. Yang lainnya silakan.
cara untuk menghapus animasi tinggal diklik aja animasi yang salahnya di animation pen-nya, Bapak. Jadi nanti tinggal di delete aja. Tinggal diklik delete aja. Original quality, Bu. Yang punya saya. Kotak panjangnya betul ada 2, atas 1 sama bawahnya juga 1. Oke, sudah ya? Sip. Kita lanjutin ke tulisannya. Kita mau masukin animasi yang tulisannya. Tadi animasi tulisannya mau pakai yang spinner aja. Tapi kita nanti atur munculnya berurutan sama berpasangan. Nah, seperti tadi ya, kita pilih dulu semua hurufnya. Karena hurufnya ini kita akan kasih animasi yang sama, semuanya itu animasinya spinner. Jadi semuanya aja kita pilih dulu hurufnya. Kita klik dulu semua hurufnya, biar sekali masukin animasi aja. Caranya adalah bisa tadi pakai yang tadi ya, klik satu dulu, kemudian pakai tombol CTRL, lalu kita klik-klik semuanya seperti ini. Nah, seperti itu, diklik semuanya, ulang. Klik dulu satu huruf yang paling awal, kemudian Bapak Ibu tekan tombol CTRL ya, sambil ditekan terus. Ditekan, kemudian klik semua huruf yang lainnya. Maaf. Klik semua huruf yang lainnya. Mana nih? Kok nggak bisa? Nah. Ini ya. Seperti ini Bapak Ibu. Kalau sudah terpilih semua huruf-hurufnya, seperti biasa kita masukin lagi animasinya, berarti add animation. Oke. Add animation. Oh, ternyata spinner nggak ada nih di sini. Spinner itu nggak ada di atas. Berarti kita pilih yang more entrance effect. Kita pilih yang more biar terlihat semua animasi yang adanya ya di sini. Kita cari spinner. Oh, ini. Yang spinner Bapak Ibu. Klik. Nah, animasinya bentuknya seperti itu ya. Berputar munculnya. Klik OK. Sip. Sampai sini dulu. Silahkan dicoba. Tadi kalau misalkan ada yang kesulitan pakai tombol CTRL, misalkan kok nggak klik terus semuanya, boleh Bapak Ibu pergunakan cara drag. Di drag apa drag ya? Drag ya. Di drag ini jadi ditarik sampai muncul kotak seperti ini, ditarik si kursornya pakai mouse, kemudian sampai semua hurufnya ke bawah dalam kotaknya. Kalau sudah ke bawah seperti ini, tinggal lepas aja kursornya. Nah, itu akan otomatis terpilih. Begitu. Spinner ada yang di warna hijau, Bu. Ya. Spinner itu adanya di yang efek masuk warna hijau, berarti yang carinya yang more, yang di bawah ya Bu ya, yang di bawah more entrance effect, diklik. Karena kalau yang di atas hanya ada 13, nah selebihnya itu tidak ditampilkan. Untuk melihat yang lainnya berarti tinggal kita klik more entrance effect, diklik. Lalu di bawah yang tulisannya moderate, ya, di sini udah dikelompok-kelompokin sebenarnya untuk animasi itu. Ada animasi basic, ada animasi subtle, moderate, sama exciting ya ini, exciting. Begitu. Jadi kita carinya yang kelompok moderate. Di situ ada spinner paling bawah. Tinggal diklik aja spinnernya. Begitu. Oke. Kalau sudah, kita atur dulu untuk huruf yang pertama P di sini, yang huruf P. Kan ada gambar mouse-nya ya di sini Bapak Ibu. Ada gambar mouse-nya. Artinya dia kalau munculnya itu pakai klik mouse. Kalau kita udah ngeklik mouse berarti dia baru muncul. Kan kita inginnya otomatis ya. Kalau otomatis berarti kita pilih atasnya yang start, kita ganti jangan on click, tapi gantinya sama after previous. Karena kita inginnya itu muncul hurufnya setelah yang persegi panjangnya keluar. Ya, sekali lagi, tadi yang tulisan P-nya di animation pen-nya, yang huruf P diganti start-nya itu dari on click, yang atas ini, dari on click ganti jadi
after previous. Sudah? Nah, setelah ini butuh ini ya Bapak Ibu, butuh kefokusan. Mari kita akan membuat delay. Kita akan membuat delay. Jadi biar sama itu harus pelan-pelan banget nih yang ini ya. Jadi delaynya itu nanti tadi kan untuk munculnya itu saya pasanginnya itu P sama T yang awal sama yang belakang, O sama N barengnya, W sama I begitu kan, dan seterusnya. Nah, berarti ada dua huruf yang waktu munculnya itu bersamaan, ada yang enggak gitu. Nah, gimana caranya? Caranya adalah Bapak Ibu klik dulu di panel animasinya. Kalau untuk P sama T jangan dipilih ya, karena ini sudah posisinya udah sama nanti di awal, muncul paling awal. Jadi yang dipilih itu dari O sampai N. Animasi dari O sampai N, huruf O sampai huruf N. Cara pilihnya itu adalah tinggal klik animasi yang huruf O, kemudian Bapak Ibu tekan tombol Shift, lalu klik yang huruf N. Dah. Kalau sudah tersorot seperti ini jadi warna oranye, itu artinya dia udah kepilih semuanya. Ya, sekali lagi cara untuk memilih animasi yang akan kita kasih delay itu adalah misalkan dari O sampai N, caranya adalah Bapak Ibu klik dulu yang O-nya, animasi yang O di panel animasinya. Kemudian sambil ditekan tombol Shift. Tekan tombol Shift di laptop, kemudian klik animasi huruf N. Nah, sampai sini. Selanjutnya, kita kasih delay. Ya, kasih delay. Ini kan kalau yang di dasarnya nggak ada delay, nggak ada waktu delaynya. Delay itu ada di atas. Ada yang di paling atas ya di sini, atas tulisan animation pen. Itu kasih waktu delay cukup 0,25 aja. Kita pakainya bedanya 0,25 aja ya. Nah, jadi semuanya akan bergeser nih. Animasi yang kotak-kotak hijau ini yang tadi sudah dipilih akan bergeser 0,25 delaynya. Kalau sudah, kita hilangkan yang O sama N. Jangan dipilih lagi. Caranya adalah tekan tombol CTRL, ya Bapak Ibu. Tekan tombol CTRL, kemudian pilih yang O sama N. Nah, jadi kan kehapus tuh O sama N-nya, jadi nggak kepilih. Jadi nggak ada warna oranye-nya. Karena kita mau ngasih delay untuk huruf yang lain. Begitu. Ya, sekali lagi, tadi kan posisinya seperti ini. Tadi posisinya seperti ini, dari huruf O sampai N itu terpilih atau ada di dalam warna oranye ini ya. Ada yang warna oranye ini. Nah, untuk melepas atau mengeluarkan huruf si O sama si N biar nggak kepilih itu, caranya adalah Bapak Ibu tekan tombol CTRL di laptop, kemudian klik animasi yang O sama yang N. Jadi akan hilang, akan keluar dari zona oranye ini. Ya, kalau sudah tambah lagi delay-nya 1 kali aja pakai panah 0,5 jadinya. Jadi bergeser lagi tuh yang di dalam warna oranye. Habis itu gimana? Kayak tadi, kita keluarkan lagi huruf W sama huruf I, pakai kontrol, tambah lagi delay-nya. Ya, ini nggak rumit kok Bapak Ibu, nggak rumit. Hanya memang agak banyak aja ya animasinya. Terus harus pelan-pelan gitu, tapi ini nggak rumit kok. Tinggal dipilih, nanti tinggal tambah delay-nya satu kali aja. Oke, kalau sudah sama kayak tadi, keluarin lagi huruf E sama huruf O-nya, tambah lagi delay-nya jadi 1. Jadi yang paling terakhir nih R sama P. Huruf R sama P itu delay-nya 1. Gitu. Jadi bentuknya ini seperti ular kan, melengkung seperti ini gitu, mengular. Oke, silakan Bapak Ibu dicoba. Kalau ada kesulitan boleh di chat ya. Sudah. Alhamdulillah udah bisa ya Bapak Ibu.
Jadi itu gunanya delay. Gunanya delay itu adalah untuk urutan ini ya, urutan muncul animasinya. Klik delay itu tinggal diklik ininya aja Pak, Bu, di atasnya. Ini kan ada tanda panah ya atas bawah. Jadi tinggal diklik aja animasi yang akan dikasih delay. Tadi diklik waktunya mau berapa. Oke. Cara mengeluarkan atau memblok, tadi tinggal diklik aja huruf yang akan dikasih delay-nya. Ya, Bapak Ibu. Terus kalau mau semuanya dari atas sampai bawah itu pakai shift. Seperti ini. Kalau mau dikeluarin, kalau udah dikasih delay misalkan ya yang atas sama bawah, dikeluarinnya caranya gimana? Tekan tombol CTRL. Kalau tadi shift kan, kalau sekarang CTRL, lalu klik yang mau dikeluarinnya, P sama T. Nah, jadi sisanya tinggal yang di dalamnya aja. Lalu nanti kasih delay lagi. Kalau sudah, kontrol lagi, klik lagi, hilangkan, begitu. Dan seterusnya. Nggak apa-apa kalau masih bingung ya, Bu. Nanti tinggal di ini lagi. Dilihat lagi rekamannya. Sama nanti di materinya, insya Allah saya share lagi. Betul, nanti muncul animasinya itu per hurufnya itu nggak akan bersamaan. Ada delay waktunya. Gitu ya. Tadi cara mengcopy huruf tinggal klik hurufnya lalu Ctrl C dan Ctrl V. Ctrl V bukan V, maaf. Nah, jadi nanti kalau misalkan kita preview animasinya seperti ini Bapak Ibu. Nah, cantik kan jadinya ya. Jadi tidak biasa gitu animasinya. Animasinya kita atur sedemikian rupa, jadi si penampilannya itu munculnya seperti ini. Ini untuk judul. Begitu. Nah, sebenarnya kalau Bapak Ibu puas dengan sampai sini aja sih udah ini juga udah bagus gitu. Udah luar biasa lah gitu ya, nggak biasa-biasa aja. Tapi kalau misalkan pengen yang lebih lagi, masih pengen nih pakai tambahin animasi yang warna kuningnya untuk penekanan, bisa. Nanti kita pakai pulse. Nah, ya. Oke. Nah, sekarang kita masukin tambahan ininya, tambahan animasinya, yaitu animasi penekanan yang warna kuning. Caranya kita blok lagi semua tulisan P sampai T-nya seperti ini. Tulisan PowerPoint-nya kita blok lagi semua. Kalau sudah, kita masuk ke menu Add Animation lagi. Lalu kita pilih yang Pulse. Yang ini ya, Bapak Ibu, yang warna kuning. Pulse. Kita klik. Nah, seperti itu. Akan otomatis muncul di panel animasinya segini banyaknya. Ya kan? Jadi udah cukup banyak nih si animasinya. Oke, kalau sudah muncul seperti tadi, untuk yang lambang mouse-nya, kita ganti lagi, jangan on click atasnya, yang di start. Kita ganti lagi jadi after previews. Biar otomatis, munculnya otomatis gitu ya. Oke. Silakan Bapak Ibu dicoba lagi. Semuanya kita pilih hurufnya di slide, kemudian add animation, pilih yang emphasis-nya yang warna kuning, itu yang pulse. Oke, nanti kalau sudah akan muncul di panel animasinya, lalu ganti start-nya yang paling atas, itu jangan on click, tapi after previews. Yang paling atas aja, satu aja, jangan semuanya. Oke, kalau kita preview, itu penekanannya itu akan semuanya barengan. Nah, seperti itu. Ini juga udah bagus sih, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau cukup sampai sini juga nggak apa-apa. Kalau bingung ya. Nah, di sini sampai sini juga sebenarnya boleh banget. Tapi kalau saya bikinnya itu per dua huruf. Kalau per dua huruf, berarti tadi pakai cara delay lagi. Ya, pakai cara delay lagi, tapi dua-dua. Berarti kita pilihnya dari W sampai T, pakai shift, klik,
kasih delay, lalu pakai kontrol, tekan, W sama E-nya itu kita klik lagi, jadi nggak masuk. Kasih delay lagi 1 kali, jadi 0,5. Kemudian R sama P-nya kita hapus, bukan hapus, kita keluarkan dari sorotan, kasih delay lagi, 2 hurufnya kita keluarin lagi, kasih delay lagi. Terakhir banget delaynya 1, kayak tadi. Jadi nanti munculnya itu per 2 huruf. Set, 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 begitu. Silakan Bapak Ibu dicoba lagi. Oh ya, angka 123 ya. Angka 123 itu juga artinya on click, Pak. Jadi kalau yang ada angka 123-nya itu yang paling atas, yang ada angka 1 berarti yang angka 1. Kalau yang ini angka 1-nya dibiarkan aja, dibiarkan pakai on click. Tapi kalau yang pas masuk tadi huruf P, yang huruf P itu kan pasti ada angkanya juga. Nah, yang angkanya itu kita pilih yang after previous. Bawahnya kita pilih yang with previous. Begitu. Kemudian untuk yang warna kuning juga sama. Yang paling pertama, warna kuning paling pertama kita ganti jadi after previous, yang bawahnya with previous. Pulse itu di kelompok yang warna kuning, Bu. Emphasis, di emphasis itu di situ udah ada langsung kok di situ, nggak perlu pakai more. Tapi kalau mau pakai more, dia ada di kelompok subtle. Di sini. Pulse itu ada di kelompok subtle. Cara membloknya dari mana? Dari yang mau kita kasih delay, Bu. Tadi kan yang mau kita kasih delay itu dari W sampai T. Berarti dari W, kita tekan tombol Shift, lalu sampai T. Kasih delay. Kemudian kalau udah selesai, pakai kontrol, lepas yang W sama E-nya, klik lagi maksudnya, lalu kasih delay lagi. Begitu seterusnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ada yang sudah sampai sini selesai? Sudah sih sebenarnya untuk yang tahap ini berarti slide yang sekarang udah selesai. Jadi setelah ini nanti kita mau coba rekam layar. Bukan rekam layar, rekam slideshow. Kita mau coba rekam slideshow sama memasukkan background musik dan narasi. Biar nanti jadi utuh videonya, video animasinya. Betul Bu Mayati. Jadi untuk gunanya delay itu adalah untuk memberi jeda muncul. Delay kedua. Delay kedua itu tinggal gini aja, Pak. Bentar ya. Nah, awalnya kan gini ya, semuanya dari 0. Nah, kalau semuanya dari 0, untuk yang 2 paling atas kita hilangkan dulu. Cara menghilangkannya itu berarti pakai kontrol, kemudian klik P sama O-nya, kasih delay atasnya. Klik yang di delay di atas. Lalu kalau sudah, kita lepas lagi W sama E, berarti pakai kontrol, W sama E-nya kita klik lagi 2, lalu kasih delay lagi atasnya. Sisanya kita kasih delay lagi. Selanjutnya kayak gitu. R sama P-nya juga kita keluarkan dari zona oranye, berarti pakai kontrol, kemudian klik dua-duanya R sama P-nya. Sisanya kita kasih delay. Terakhir, O sama I. Berarti tekan tombol kontrol, kemudian O sama I-nya kita klik, sisa N sama T kan, yang di warna oranye-nya, kasih delay yang terakhir. Udah, selesai. Sudah ya? Oke, sudah ya, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ya, nanti kalau misalkan ada yang masih tertinggal, mohon izin nanti bisa nyimak lagi di rekamannya ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kasih animasi, bukan animasi, transisi. Transisi untuk pergantian slide-nya. Tadi kan belum kita kasih ya, transisinya ada di samping animasi di atas. Kita pilih yang push aja deh ya.
Atau mau yang lain juga boleh sih sebenarnya. Mau uncover juga boleh. Push aja deh. Oh, maaf karena nah ini. Jadi kalau push itu bentuknya seperti ini nanti. Dari bawah ke atas. Itu, yang push aja. Oke, sudah sampai sini berarti kita sudah punya 3 slide yang ada animasinya. Setelah ini kita akan masukin akan kita rekam layar, rekam slideshow sama masukin background musik ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini coba saya mau posisikan biar enak ya nanti bikin urutannya. Untuk yang pertama ini saya taruh di paling terakhir ya, Bapak Ibu ya. Cara mengatur slide tinggal Bapak tarik aja, Bapak Ibu tarik aja. Mau posisinya mau di mana gitu. Tadi yang awalnya untuk slide yang ini tuh ada di yang pertama, saya ganti jadi ketiga aja. Oke, push ya ininya. Jadi diganti, jadi yang pertama itu transisinya nggak ada, kalau yang ketiganya kita ganti sama push. Begitu. Biar lebih enak pas bikin ininya aja sih. Kan ini intro ceritanya, jadi orangnya duluan deh yang masuk. Nanti untuk subjudul di belakang, begitu. Oke, kita slideshow dulu ya Bapak Ibu. Ini yang sudah kita buat. Pertama kali kita klik akan muncul orang, kemudian bintang kelap-kelip. Nah, di sini Bapak Ibu berbicara dulu misalkan mau bicara apa. Selanjutnya misalkan kita akan belajar tentang PowerPoint. Muncullah itu nanti PowerPoint-nya, judulnya. Begitu. Kalau sudah selesai, misalkan nanti akan masuk ke subjudulnya untuk menerangkan apa itu PowerPoint, misalkan. Nah, sudah sampai situ dulu. Nanti kita akan rekam. Begitu. Saya akan perlihatkan perbedaan antara langsung save as menjadi video dengan direkam slideshow-nya dulu. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan langsung pakai tanpa rekaman itu nanti jadinya itu standar, setiap slide-nya itu durasinya itu standar waktunya yang tersimpannya gitu. Nah, untuk yang pertama kita coba masukin dulu audionya atau narasinya. Jadi ada dua cara untuk memberikan narasi di video pembelajaran kita nantinya. Bisa langsung rekam di PowerPoint-nya. Jadi kita seolah-olah kayak lagi presentasi langsung direkam. Nggak usah di-insert nantinya di audionya, atau Bapak Ibu rekaman dulu narasinya seperti yang sudah saya jelaskan waktu di hari pertama ya, bikin skripnya dulu, rekam dulu suaranya. Baru kita masukin ke situ biar lebih rapih misalkan ya. Saya mau praktekin cara yang itu dulu. Ada rekamannya dulu, kemudian kita masukin ke slide-nya. Oke, siap ya Bapak Ibu? Kita praktekin gimana cara insert-nya. Caranya adalah kan kita mau masukinnya dari slide yang pertama, berarti kita insert-nya itu dari slide yang awal, dari slide yang pertama. Kita klik slide yang pertamanya, kemudian kita ke menu insert. Ya. Di menu insert itu ada audio. Di audio ini kita klik, lalu kita pilih audio on my PC. Karena udah disimpan di laptop kita nih. Kan? Kemudian kita cari deh, kita simpennya di mana si audionya. Nah, ini narasi. Ini yang sudah saya rekam. Yang udah pernah saya rekam, rekamannya gampang aja Bapak Ibu, pakai handphone juga bisa, handphone pakai headset misalkan ya, tanpa harus pakai mic yang bagus-bagus juga, yang penting situasi dan kondisi di luarnya itu sedang hening, jadi enak rekamannya. Gitu ya. Jadi ini kita klik narasinya, lalu kita insert. Nanti akan muncul tanda speaker seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita insert audio, akan muncul tanda speaker seperti ini. Saya udah share audio belum ya? Sebentar. Ya udah, share sound udah. Nah, jadi kalau misalkan kita udah masuk audionya, narasinya udah masuk, akan muncul audio seperti ini speakernya. Kalau kita mau coba perdengarkan dulu boleh seperti ini. Halo semuanya, apa kabar?
Pada malam hari ini kita ketemu lagi bersama saya tentunya Evi Nur Aprianti. Kita akan membahas tentang PowerPoint. Seperti apa ya animasi di PowerPoint itu? Yuk kita bareng-bareng untuk menggali seperti apa kira-kira animasi-animasi yang ada di PowerPoint. Nah, segitu dulu ya. Jadi ini untuk 3 slide nih. Untuk 3 slide saya udah rekam narasinya. Seperti tadi yang udah didengarkan sama Bapak Ibu. Ini kita bisa atur volumenya. Volumenya kalau misalkan kurang keras bisa dinaikkan, kalau misalkan terlalu keras bisa dikurangin aja volumenya. Gitu. Oke. Nah, terus gimana nih caranya biar logonya itu nggak kelihatan? Biasanya ya Bapak Ibu kalau yang saya perhatikan kebanyakan yang di YouTube itu suka banyak yang lupa untuk menyembunyikan logo speakernya, lambang speakernya. Karena kita nggak setting di atasnya nih di playback-nya. Kita klik dulu yang di atas, kemudian kita pilih play in background. Ya, gunanya apa play in background? Gunanya adalah biar nanti si narasi ini itu lintas slide. Jadi mau ke slide yang kedua, slide yang ketiga, dia tetap ada. Tapi kalau misalkan kita nggak di play in background, itu nanti ganti slide, suaranya akan hilang. Gitu. Jadi kalau play in background itu dari slide yang pertama sampai akhir dia terus-terusan ada suaranya. Begitu. Jadi jangan lupa nanti play in background-nya diklik. Begitu. Nah, sekarang saya mau tunjukin Bapak Ibu perbedaan antara kita simpan langsung ke bentuk video tanpa harus rekam slideshow yang ada di slideshow ini ya, record slideshow dengan yang di-record. Saya sekarang mau simpan dulu tanpa record slideshow ya Bapak Ibu ya. Caranya adalah tinggal ke file, lalu save as. Misal kita simpan di sini. Jangan lupa tipenya kita ganti jadi MPEG 4. Bisa MPEG, bisa WMP. Kalau MPEG itu nantinya jadinya MP4 si filenya itu. Kalau WMP Windows Media Video itu WMP, sama aja. Begitu ya Bapak Ibu, saya pilih yang MP4 aja. Dah, lalu tinggal save. Nah, di bawah ini nanti akan muncul nih. Paling bawah ini akan muncul creating video contoh animasi sederhana .mp4. Ini untuk lama mengkonvertnya itu tergantung isinya, tergantung isi PowerPoint-nya. Apakah slide-nya banyak, kemudian animasinya juga banyak, tampilannya banyak, itu akan lebih lama kalau banyak. Gitu. Oke. Ditunggu dulu Bapak Ibu. Iya, alhamdulillah sudah selesai. Itu satu ya Bapak Ibu ya, sudah selesai satu. Nah, kita coba lihat, coba lihat. Iya ya, dilihat ya. Ya, tadi diulang nge-save-nya ya. Save-nya itu di file, kemudian save as, pilih foldernya, mau disimpannya di mana, lalu tipenya kita ganti jadi MP4 atau WMV. Ya, yang MP4 misalkan, lalu kita save. Udah, sesederhana itu, saudara-saudara. Gitu ya. Dah, ini coba kita mau lihat hasilnya seperti apa kalau misalkan tanpa record slideshow ini. Oke, kita stop share dulu. Kemudian saya share videonya. Mana ya? Oh, ini. Oke, sebentar. Nah, silakan perhatikan ya Bapak Ibu ya, hasilnya jadi seperti ini. Oke, udah muncul Bapak Ibu di layar videonya? Belum saya play ini. Sudah ya? Oke, sudah. Mari kita lihat seperti apa hasilnya kalau tanpa record slideshow. Halo semuanya, apa kabar? Pada malam hari ini kita ketemu lagi bersama saya tentunya Evi Nur Aprianti. Kita akan membahas tentang PowerPoint. Seperti apa ya animasi di PowerPoint itu? Yuk. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Narasinya belum selesai, tapi
udah kepotong, kemudian nggak sesuai dengan slide-nya. Harusnya kan tadi PowerPoint, itu munculnya itu judul PowerPoint yang besar tadi, bukan ini. Begitu, jadi kalau misalkan kita langsung save as ke video, itu tuh durasi dari setiap slide-nya itu akan standar, semuanya sama. Jadinya nggak sinkron. Begitu. Nah, gimana caranya biar biar pas gitu kan si waktunya itu. Biar pas itu adalah caranya dengan kita rekam slideshow dulu. Kita rekam slideshow dulu. Rekam slideshow itu caranya adalah di sini Bapak Ibu di atas ada slideshow, kemudian ada record slideshow. Oke, kita klik yang record from beginning. Bedanya apa sama record from current slide? Kalau current slide itu nggak dari awal. Misalkan kita mulainya dari slide ketiga. Nah, kalau dari slide ketiga berarti pilihnya record from current slide. Tapi kalau misalkan dari awal, pilihnya itu adalah yang record from beginning. Kita klik. Nah, ada dua pilihan. Yang di dialog box ini ada slide and animation timings. Apakah kita akan merekam slide sama waktu animasinya, atau mau sama narasi dan juga laser pointernya juga. Kan tadi narasinya kita nggak akan langsung rekam ya, tapi sudah dimasukin si audionya. Jadi untuk narasi nggak usah kita checklist. Nanti setelah ini saya contohin gimana caranya masukin narasinya langsung, ngejelasinnya langsung aja, nggak perlu pakai insert audio. Yang ini dulu ya sekarang ya, karena udah ada insert audionya tadi. Oke, kalau udah seperti ini nanti start recording. Nanti Bapak Ibu tinggal next aja pakai tanda panah atau pakai klik mouse. Karena tadi animasinya sudah masuk, kemudian suara kitanya juga udah masuk. Sesuaikan nanti dengan narasi yang akan kita bikinnya. Ya, kita lihat dulu contohnya seperti ini. Kita start recording. Oke. Halo semuanya, apa kabar? Ini saya pakai Pada malam hari next aja ini ya. kita ketemu lagi bersama saya tentunya Evi Nur Aprianti. Kita akan membahas tentang PowerPoint. Seperti apa ya animasi di PowerPoint itu? Yuk kita bareng-bareng untuk menggali seperti apa kira-kira animasi-animasi yang ada di PowerPoint. Nah, kalau sudah selesai tinggal next lagi. Next itu pakai tanda panah ke kanan ya Bapak Ibu atau klik. Kalau sudah selesai akan ada tulisan seperti ini. Total waktu yang sudah direkam itu ada 23 detik. Mau disimpan atau enggak? Kalau misalkan tadi kurang deh, kalau kurang berarti no. Tapi kalau mau mulai lagi misalkan ya, kalau mau udah yakin tadi rekamannya pas, tinggal klik yes. Sudah. Nanti di situ sudah terekam sama si PowerPoint-nya itu waktunya. Sekarang kita coba bandingkan ya Bapak Ibu dengan yang tadi. Berarti kita save as lagi. Kita save as lagi. Jadi MP4. Ini contoh yang kedua. Kita save. Nah, kita tunggu dulu. Harus sabar menunggu Bapak Ibu. Ini baru 3 slide ya. Biasanya kalau saya nunggu convert PowerPoint, saya biasanya untuk durasi 10 sampai 15 menit itu ada 16 sampai 20 slide. Dan itu waktu convertnya itu kurang lebih setengah jam lah Bapak Ibu, setengah sampai 1 jam paling lama. Kalau misalkan banyak banget gitu. 1 kali untuk merekam untuk keseluruhan slide, betul Bu? 1 kali untuk semuanya. Tampilan slideshow record-nya beda. Ada yang berbeda antara 2016, 2019, sama 2013. Beda-beda pastinya. Kalau saya kan 2016. Kalau 2016 pasti tampilannya kayak gitu. Kalau 2019 dia ada fitur yang lainnya, yaitu memunculkan video kitanya. Ketika menjelaskan mau ngerekam videonya juga atau enggak. Gitu perbedaannya. Makanya kemarin kalau bisa disamain dulu gitu ya, biar enggak bingung. Nah, udah ya, udah selesai ya. Sekarang kita lihat hasilnya, apakah tadi sudah sesuai dengan narasi yang sudah kita masukin atau belum. Oke, sudah ada ya. Sekarang kita simak baik-baik Bapak Ibu, gimana hasilnya yang sekarang. Halo semuanya, apa kabar? Pada malam hari ini kita ketemu lagi bersama saya tentunya Evi Nur Aprianti. Kita akan membahas tentang PowerPoint.
Seperti apa ya animasi di PowerPoint itu? Yuk, kita bareng-bareng untuk menggali seperti apa kira-kira animasi-animasi yang ada di PowerPoint. Nah, kalau kita pakai record slideshow, jadinya itu pas Bapak Ibu. Setiap slide-nya itu untuk rekaman suaranya kita itu jadinya pas gitu. Kalau misalkan kita pakai record slideshow, itu bedanya. Ya, jadi itu untuk perbedaan antara slideshow atau misalkan enggak. Nah, sekarang gimana caranya kalau mau langsung nih, rekamannya mau langsung, nggak usah pakai insert audio seperti tadi gitu, nggak sempet rekaman suara dulu, misalkan kayak gitu ya. Itu bisa, tinggal seperti ini. Kita hapus dulu ya yang tadinya, kita hapus dulu audio yang tadi, tinggal diklik sound-nya, lalu delete, kemudian record slideshow-nya juga kita clear-kan dulu. Kalau misalkan ada yang salah, tinggal di-clear aja Bapak Ibu record slideshow-nya. Lalu mau dihapusnya itu yang slide yang ini aja atau semua? Saya hapus semua ya, nanti kita rekam lagi. Oke, sekarang gimana caranya merekam langsung? Merekam langsung, langsung ngejelasin gitu ya, pas rekam slideshow-nya. Oke, saya cobain ya Bapak Ibu, berarti record from beginning. Kemudian kalau tadi karena narasinya sudah dimasukin, berarti tidak usah di checklist. Tapi karena sekarang mau ngerekam suaranya juga, jadi kita checklist narration-nya. Dua-duanya kita checklist. Oke, kita coba ya Bapak Ibu. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Evi Nur, dan malam hari ini kita ketemu lagi untuk membahas tentang PowerPoint. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya, tadi saya ngomong langsung ke ini, tapi kayaknya ada yang kepotong nih, saya lupa. Oke, bentar. Kita ini dulu. Nah, tadi saya lupa, jadi kalau misalkan lagi ada pergantian slide, kalau misalkan rekam langsung ya Bapak Ibu, kalau rekam langsung itu nanti pas pergantian slide itu jangan berbicara dulu. Kalau berbicara itu akan kepotong suaranya. Itu kelemahan kalau misalkan kita langsung merekam ketika record slideshow, rekam suaranya. Itu ya. Tadi saya lupa, jadi pasti akan kepotong. Jadi saya ulang lagi ya Bapak Ibu ya. Kalau cara mengulang tadi tinggal di escape aja, tekan tombol ESC ya, pojok kiri atas yang di laptopnya. Kemudian setiap pojokan slide-nya ini tadi karena udah ada rekaman pasti ada suaranya. Kita bisa mendengarkannya Bapak Ibu. Yang tadi rekaman saya seperti ini. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Evi Nur, dan malam hari ini kita ketemu lagi untuk membahas tentang, nah PowerPoint-nya kepotong karena tadi saya lupa ketika perpindahan slide itu tetap ngomong, jadi nggak boleh ngomong dulu kalau perpindahan slide, jadinya kepotong. Begitu, nanti setiap slide itu akan ada lambang speaker ini Bapak Ibu, karena tadi kita udah rekam, otomatis bakalan langsung ada di sini. PowerPoint, nah seperti itu. Gitu ya. Coba kita ulang lagi. Kita ulang lagi berarti kita hapus dulu. Kemudian record slideshow-nya juga di-clear lagi. Nah, kita coba lagi ya. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Evi Nur di Zoom pada malam hari ini. Kali ini kita akan membahas tentang PowerPoint. Khususnya itu adalah tentang animasi-animasi yang ada di PowerPoint-nya. Jadi, apa saja animasi-animasi yang ada di PowerPoint? Yuk kita simak. Nah, misal seperti itu ya, sudah selesai. Itu udah selesai. Tadi setiap ganti slide berhenti dulu, jangan ngomong, jangan lanjutin bicara. Jadi nantinya nggak akan kepotong. Jadi kalau sudah direkam nanti setiap slide di pojok kanan bawahnya itu akan ada lambang speaker Bapak Ibu. Speaker seperti ini ya. Nah, jangan lupa nanti disetting lagi speakernya, klik speakernya. Disetting dulu di playback-nya itu untuk play in background ya. Ya, biar logonya hilang. Atau nggak usah deh, kalau mau no style aja deh. No style, nggak usah yang no style, tapi di sini untuk hide during show-nya itu di checklist. Jadi
disembunyikan lambang speakernya. Sama, nanti yang keduanya juga sama. Di slide kedua tinggal diklik lambang speakernya, hide juga. Kemudian yang ketiga juga sama, di hide lagi. Diklik lagi hide-nya. Sudah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan mau kita dengarkan, seperti ini hasilnya. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Evi Nur di Zoom pada malam hari ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan mau rekam langsung emang suaranya kurang jernih. Karena ngerekamnya itu saya tadi pakai headset ya, ini pakai headset. Terus gimana kualitas audio dari si laptopnya sendiri. Begitu. Terakhir, kalau misalkan mau ditambahin background musik ya. Jadi bukan hanya suara kita tapi mau tambahin background musik. Kalau mau tambahin background musik, kita kita pergi ke menu insert lagi. Kemudian audio on my PC. Kita pilih background musiknya. Filenya di mana? Di sini misalkan ya. Sani deh. Nah, akan muncul speaker kedua. Ini jangan lupa Bapak Ibu di insert-nya itu di slide yang pertama ya. Di slide yang pertama, biar dari awal musiknya muncul. Nanti akan muncul speaker yang kedua. Tadi yang paling bawah adalah suara kita. Yang atas ini adalah suara musiknya. Seperti ini. Begitu ya. Nah, tapi jangan lupa kalau untuk suara musik harus play in background. Karena dia mau diulang-ulang ke semua slide. Gitu. Tapi kalau misalkan cuma no style aja kayak tadi, itu tuh nanti dia saat pindah slide itu akan terpotong musiknya, akan berhenti. Jadi pilih dulu yang play in background, diklik dulu play in background-nya. Kemudian jangan lupa diatur volumenya jadi kecil banget, biar nggak tabrakan sama volume suara kita. Segini misalnya, coba kita tampilkan dulu, slideshow dulu. Udah pas belum volumenya? Gitu, udah ya. Nah, ternyata ada kesalahan di sini yaitu untuk suara kitanya tadi nggak muncul otomatis. Ya, nggak muncul otomatis. Berarti biar muncul otomatis, yang paling atas di playback-nya ini di start-nya jangan in click sequence, tapi mana ini kok nggak muncul? Automatically. Ya, pilihnya yang automatically, jangan klik in sequence. Nanti di slide yang keduanya juga sama. Kita pilih yang automatically. Oh, udah otomatis ya. Kalau di slide satunya kita udah pilih yang automatic, berarti semua slide-nya juga akan otomatis. Kita coba lagi slideshow. Sebentar, kenapa nggak muncul ya? Oh, ya. Di animation pen-nya Bapak Ibu ternyata, maaf ya, ini lupa-lupa terus. Jadi di animation pen-nya juga, selain tadi yang automatically, berarti kita tarik dulu audionya ke atas. Tarik dulu yang audionya ke atas. Terus kita pilih, mana? Ya, kita pilih yang di animasinya itu jangan start-nya itu after previous, tapi with previous. Ya. Kita cobain. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Evi Nur di Zoom pada malam hari ini. Kali ini kita akan membahas tentang PowerPoint. Khususnya itu adalah tentang animasi-animasi yang ada di PowerPoint-nya. Jadi, apa saja animasi-animasi yang ada di PowerPoint? Yuk kita simak. Nah, jadinya seperti itu Bapak Ibu. Gitu. Jadi memang harus disetting di animasi di panelnya itu untuk posisinya audio itu yang paling atas. Kalau misalkan tadi ngasih audionya itu paling terakhir, berarti tarik dulu aja. Tadi kan di sini ya posisinya ya. Berarti audionya kita tarik dulu paling atas, terus jangan lupa di animasinya itu startnya itu with previous. Gitu. Jadi jangan after previous, bisa biar langsung keluar suaranya otomatis gitu. Terus tinggal diatur aja tadi suaranya kekencangan kan untuk musiknya, berarti kecilin aja.
Begitu. Nanti kalau sudah tinggal save as kayak tadi. Save as, pilih di mana disimpannya, kemudian pilih tipenya itu adalah video, dan oke, save, selesai. Kita tinggal menunggu hasilnya saja. Barangkali itu Pak Randi. Oke, Bu Evi, mungkin ini ada yang tanya dulu, mungkin 1 atau 2 orang. Silakan bisa bertanya Ibu Yuniastuti. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Evi. Aku semangat banget loh, Wahdan. Ya, terima kasih Bu Yuni. Saya juga jadi semangat nih, gara-gara ibu bapaknya semangat. Saya mau bilang PowerPoint ini luar biasa kalau dibagi semua ya. Semangat lagi nih buat video. Bu Evi, yang saya pikirkan sekarang adalah bagaimana dengan hubungan kita itu antara PowerPoint yang ini dengan Google Slide. Apakah fitur-fiturnya sama? Tapi ini agak melenceng ya. Melenceng. Di Google Slide, apakah fitur-fiturnya nanti akan bakal sama caranya? Mungkin bisa dijawab di sini atau mungkin bagaimana. Saya ingin tahu aja. Terima kasih. Siap, sama-sama Bu Yuni. Kalau Google Slide sih yang saya tahu agak berbeda mungkin ya Bu ya. Saya belum pernah nyobain untuk membuat video di Google Slide sih sebenarnya. Tapi kalau Google Slide itu yang saya tahu kan dia bisa bareng-bareng membuatnya ya secara online. Nah, kebetulan saya belum pernah membuat di Google Slide, jadi belum tahu fitur-fitur yang ada di Google Slide nih untuk yang rekam suara ataupun animasi. Kalau animasi mungkin ada ya. Mungkin ada tapi nggak selengkap dengan yang di PowerPoint offline-nya begitu. Tapi kalau misalkan apakah bisa merekam audio atau insert audio dan sebagainya, saya belum pernah mencoba Bu. Baru pernahnya barengan aja yang sederhana, bikin template-nya aja dulu bareng-bareng sama anak-anak tanpa animasinya. Begitu Bu Yuni. Mohon maaf ya kalau terima kasih belum bisa menjawab. Bu Evi. Ya, memang untuk Google Slide itu Bapak Ibu hampir sama memang fungsinya seperti PowerPoint. Kalau PowerPoint keluaran dari Microsoft gitu ya, kalau Google Slide keluaran dari Google. Kalau Google Slide itu selama saya coba memang sangat ringan sekali, bisa digunakan online. Cuma kekurangannya ya sudah disampaikan oleh Bu Evi, memang fitur-fiturnya terbatas, termasuk animasinya terbatas, banyak. Ya lebih digunakan untuk online daripada menggunakan untuk animasi secara lengkap. Memang animasi yang sangat lengkap memang salah satunya ada di PowerPoint memang ya. Kalau memang untuk online untuk bekerja bersama memang lebih cocok Google Slide gitu ya. Mungkin itu kita lanjut dulu. Pertanyaan berikutnya Ibu Renia, silakan Bu Renia. Selamat malam. Malam Bu. Selamat malam Bu. Nah, jadi izin mengenai musik ya. Nah, kebetulan kan saya guru agama Kristen. Jadi musiknya itu kan kita audionya lagu-lagu untuk misalnya kita mau membawakan ibadah. Cuman panjang, mau sampai 3 ayat seperti itu. Nah, jadi untuk slide-nya kan 1, tapi lagunya itu mungkin makan waktu 1 menit. Bagaimana itu, Ibu? Ya, baik. Nggak masalah, Bu. Jadi nanti berarti Ibu kalau mau memutarkan satu lagu itu di satu slide, berarti nanti di settingnya itu adalah bukan play in background. Jadi tinggal biasa aja seperti ini ya, biar kebayang. Oke. Jadi kalau misalkan nanti per slide-nya pengen beda-beda nih musiknya, berarti settingannya jangan play in background ya musiknya. Bisa, nanti setiap slide beda-beda musik bisa. Tapi untuk settingannya di playback, jangan play in background, tapi no style aja. Lalu tinggal dipilih di sini. Mau play across slide atau enggak. Play across slide itu artinya dia antar slide mau tetap bunyi enggak musik yang sama, atau mau looping atau enggak, looping itu akan diulang-ulang atau enggak. Terus kalau hide, kalau saran saya di hide aja ya untuk lambangnya biar terlihat cantik gitu ya. Jadi si hide di hide aja. Terus kalau setelah selesai lagunya mau di rewind atau enggak, atau mau diulang atau enggak, kayak gitu. Jadi kalau untuk satu slide satu lagu jangan play in background, tapi ambilnya no style, tapi checklist yang hide-nya. Begitu, Bu Reni? Oke, saya rasa cukup jelas. Nanti bisa dipraktekkan nih Bu ya. Termasuk Bapak Ibu yang lain bisa mencoba satu slide satu audio lah, tapi cari yang tidak panjang ya, mungkin setengah menit gitu ya. Atau silakan berikutnya Ibu. Siapa tadi yang bertanya ya?
sudah angkat tangan. Ibu Dwi Asih, sudah saya buka mikrofonnya. Iya, Pak. Ya, silakan, Bu. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum semuanya. Ya. Ya, izin bertanya. Jika memasukkan suara itu bisa dipotong nggak ya, kita edit? Gimana, itu Bu? Yang kita masukkan audio suaranya tuh kita edit, bisa nggak gitu? Ya. Saat kita memasukkan audio suaranya. Ya, begitu, ya. Bu. Oke. Siap, Bu Dwi. Terima kasih. Jadi untuk audio, itu Bapak Ibu bisa merekamnya itu dari awal sampai akhir slide, narasinya, atau bisa per slide, Bapak Ibu. Kalau per slide nanti sistemnya kayak tadi, insert setiap slide, biar nggak kepanjangan ya. Biasanya kan misalkan, oh udah ngerekam nih satu full, satu lembar, ternyata ada yang salah, kan repot juga. Nah, kalau misalkan memang mau pengennya per slide aja juga bisa. Nanti tinggal diinsertkannya itu per slide. Begitu, Bu. Oke ya, jadi tekniknya sama ya, Bu ya, seperti sama. Ya. Oke. Mungkin ini ada yang bertanya dari kolom chat, 1 atau 2 pertanyaan. Ada yang bertanya kalau merekamnya pakai apa, Bu Evi? Kalau selama ini? Merekam kalau audio ya, kalau di insert ya nggak langsung. Jadi kalau misalkan merekam dulu baru nanti diinsertkan, kalau saya biasanya pakai HP aja Bapak Ibu. Pakai HP, kemudian pakai headset, nggak pakai mic tambahan, pakai headset bawaannya aja, tapi memang saat kondisinya lagi hening gitu. Malam-malam biasanya kalau saya rekamannya. Gitu. Jadi nggak perlu ada perangkat tambahan kalau misalkan memang suasananya udah hening, jernih kok nanti hasilnya. Apalagi kalau misalkan punya mic yang bagus kan, itu lebih ini lagi nantinya, lebih enak lagi. Oke, mungkin ada aplikasi tambahan, Bu, untuk memberikan efek suara kalau ngisi vokal di HP? Ada yang dipakai? Ya. Kalau di HP, kalau saya sih selama ini pakainya di laptop untuk editnya. Kalau misalkan di HP langsung masuk aja sih sebenarnya, langsung masukin ke ke laptop. Nah, di laptop itu saya biasanya kan suka ada kalau ala-ala vlogger itu ada efek-efek suara ya, efek-efek suara yang lainnya. Buat nambahin itu tuh biasanya saya pakai Corel Video Studio atau Audacity gitu. Jadi kalau mau ada efek tambahan mah pakainya aplikasi yang lain lagi gitu. Baik, mungkin ada nanti kalau sesi-sesi yang lain kita akan pelajari itu lebih lanjut karena sudah lompat software lain pastinya juga harus ada pemahaman khusus ya, misalkan membahas Audacity, kemudian Adobe Audition atau jenis-jenis yang lain ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Mungkin malam ini kita cukupkan Bapak Ibu untuk kelas virtual membuat animasi PowerPoint untuk hari yang ketiga. Kita cukupkan malam ini untuk secara materi dan tanya jawab. Mungkin apabila Bapak Ibu yang belum terjawab di malam ini, boleh juga tetap bisa menuliskan pertanyaannya di chat WA gitu ya. Silakan bertanya, nanti mungkin ada Ibu Evi yang menjawab, ada mungkin saya, dan mungkin ada Bapak Ibu lain yang bisa membantu memberikan jawaban-jawaban dari mungkin pengalaman Bapak Ibu juga selama ini menggunakan PowerPoint ya. Silakan, bisa digunakan forum itu untuk saling sharing. Kemudian saya umumkan bahwasannya untuk administrasi sekali lagi akan kami upload di grup WA, insya Allah besok, paling lambat besok sore atau maksimal besok malam, semua administrasi Bapak Ibu sudah bisa di-download. Kemudian informasi tambahan nanti akan saya share di grup, akan saya share dulu di sini. Ini adalah lomba, saya beri nama lomba kreasi ya. Jadi lombanya ini simpel, tidak maksudnya bukan lomba resmi, tapi ini adalah lomba khusus untuk Bapak Ibu. Jadi ini yang pertama adalah lomba ini khusus untuk peserta kelas animasi PowerPoint yang diadakan oleh kami. Kemudian silakan kreasikan animasi-animasi bentuk tulisan ataupun gambar dalam bentuk slide PowerPoint, minimal 3 slide ya. 3 slide seperti Bu Evi itu boleh, atau maksimal 5 slide. Jadi memang tidak perlu banyak-banyak kita lombakan. Saya yakin bisa ya. Kemudian file yang dikirim nanti bentuknya PowerPoint saja, bukan video. Nanti kita sebagai penilai, Ibu Evi, saya dan juga tim yang lain bisa melihat
animasi yang Bapak Ibu buat gitu ya. Kalau pakai video kan tidak tahu pakai animasinya pakai apa ini gitu. Kemudian file yang dikirim nanti saya buatkan Google formulirnya. Kemudian pengiriman file paling lambat hari Minggu. Nah, masih ada sekarang hari Selasa ya, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, masih ada 5 hari ya, cuma buat 3 slide boleh. Nah, ya. Kemudian pemenang mungkin tidak mendapatkan hadiah terlalu banyak ya, tapi lumayan buat jajan gitu ya. Nah, ini ada hadiah pemenang. Selalu kami berikan voucher juga kepada juara 1 sampai juara 6. Nanti voucher itu bisa Bapak Ibu gunakan untuk kelas-kelas kami di bulan-bulan berikutnya. Kemudian semua peserta yang berpartisipasi nantinya juga akan kami siapkan sertifikat peserta. Jadi yang ikut kelas ini pasti dapat sertifikat, yang ikut lomba juga dapat tambahan sertifikat peserta lomba. Jadi ada 2 kalau yang ikut lomba. Kemudian pemenang akan kami umumkan paling cepat Senin, paling lambat Rabu, gitu ya. Tetap semangat berkreasi Bapak Ibu. Nah, mungkin sebelum saya tutup bisa Bu Evi untuk memberikan pesan-pesan kepada Bapak Ibu di hari yang terakhir ini, hari ketiga ini. Baik. Jadi saya senang sekali nih Bapak Ibu bisa bergabung dengan Bapak Ibu semuanya ya, kurang lebih selama 3 pertemuan ini. Karena memang sebenarnya nggak cukup kalau misalkan kita mau terus mengeksplor itu harus terus apa namanya itu ya, nggak cukup dengan 3 kali pertemuan saja, harus banyak juga kita yang mengeksplor sendiri begitu. Jadi terima kasih sekali lagi atas partisipasi Bapak Ibu semuanya, terus antusiasme dari Bapak Ibu semuanya luar biasa. Saya jadi banyak belajar dari Bapak Ibu semuanya. Kalaupun misalkan sekarang kita sekarang masih nggak tahu dengan suatu aplikasi misalkan gitu ya, tapi kita mau belajar dulu. Nah, itu semangat belajarnya sangat tinggi Bapak Ibu di sini, luar biasa banget. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila selama penyampaian materi kemarin, bukan materi mungkin ya, sharing pengalaman, karena ini dari pengalaman pribadi, tidak dipelajari secara khusus, jadi otodidak saja. Kalau misalkan dalam penyampaian banyak yang kurang berkenan begitu, nanti kalau misalkan Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan, itu bisa chat saya aja, nomornya udah ada di grup ya. Jadi insya Allah nanti kalau misalkan bisa dijawab, insya Allah nanti saya jawab. Kalau enggak, nanti bisa dilihat juga di YouTube untuk materi-materi yang lainnya tentang PowerPoint, karena masih banyak fitur-fitur yang lainnya. Jadi silahkan, dan kalau misalkan ada yang ditanyakan jangan ragu-ragu begitu. Tetap semangat Bapak Ibu, tetap berkarya untuk memberikan yang terbaik bagi peserta didik kita. Terima kasih sekali lagi. Baik, terima kasih Bu Evi atas pesan-pesannya dan juga penyampaian materi yang cukup menarik selama beberapa hari ini ya. Ini sudah ada juga yang di kolom chat sudah request ini lanjutan, boleh. Nanti kita akan tampung itu ya. Nantinya akan kami kembangkan juga melanjutkan materi PowerPoint dan dikaitkan dengan editing audio yang pastinya akan menunjang Bapak Ibu dalam membuat video pembelajaran. Nanti akan kita rencanakan itu di bulan-bulan berikutnya ya. Bisa bulan depan atau bulan depannya lagi sepertinya bulan puasa. Mungkin setelah Lebaran. Nanti akan kita pertimbangkan itu. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bu Evi. Kita jumpa lagi di grup WhatsApp dan pelatihan-pelatihan di kelas berikutnya. Untuk pelatihan seperti biasa, sebenarnya Bapak Ibu bisa langsung cek ya, biar tidak lupa saya informasikan juga. Bapak Ibu bisa tiap bulan bisa cek saja pelatihan-pelatihan yang kami adakan di web kami di guruinovatifIndonesia.com. Ini kelas virtual untuk Bu Evi ini merupakan kelas virtual yang kedua di bulan ini. Nanti di yang bulan akhir bulan ini kita masuk kelas KTI. Ya, kelas KTI membahas suatu penelitian etnografi. Apa itu penelitian etnografi? Adalah penelitian yang mengaitkan budaya dengan bidang lain, khususnya dalam pendidikan. Misalkan membuat LKS berbasis budaya, membuat apa berbasis budaya dan yang lainnya. Nanti akan kita bahas di hari Sabtu ini. Dan juga kelas-kelas yang lain. Kami juga adakan webinar gratis. Setiap bulannya kita adakan 2 kali. Untuk awal bulan kita adakan webinar nasional metode pembelajaran kooperatif. Mungkin sudah mengenal dari zaman kuliah dulu, tapi kita ingatkan lagi seperti apa sih metode pembelajaran kooperatif ini.
seperti number head together, Teams Games Turnamen, dan yang lainnya. Dan di hari Jumat, tanggal 4 Maret, ada webinar manajemen peserta didik berbasis sekolah. Nah, 2 webinar ini Bapak Ibu bisa ikuti secara gratis, ya. Silakan mendaftar. Oke, itu aja dari saya. Kita jumpa lagi di kegiatan kami berikutnya. Terima kasih Bu Evi, terima kasih Bapak Ibu yang lainnya. Tetap semangat, seperti moto kami, tetap belajar, berkarya, dan berinovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia.